Halo Sagitarius, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih Sagitarius, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya si dia untuk kita cari tahu ya. Kenapa sih si seseorang ini tuh doyan banget on off, datang dan pergi dalam hidupnya kamu? Apa yang menyebabkan dia bersikap demikian ya ke kamunya? Nah, namun sebelum Mari memulai pembacaannya, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Sagittarius saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Sagittarius. Langsung saja, apa yang menyebabkan si seseorang ini tuh energinya datang dan pergi dalam hidupnya kamu? Oke, berikutnya di situ. Kemudian ada di sini dan kemudian ada di sini. Yap. Nah, berikutnya ada di sini. Kemudian ada ini dan berikutnya ada ini dan kemudian ada di sini ya. Nah, gini. Nampaknya Mari hubungan kalian ini tuh bukan hubungan yang baru seumur jagung ya. Tetapi lumayan lama juga ini. Katakan sudah lebih daripada 8 bulan ya. Ada di sini itu bertahun-tahun dan bertahun-tahunnya itu tuh bukan hanya sebatas 1-2 tahun ya. Beberapa bisa sempet dalam hubungan yang stabil itu tuh adalah dia sekian tahun gitu. Katakan 4 tahun kah, 5 tahun kah, 8 tahun kah, 12 tahun kah gitu ya. Nah, jadi ini tuh bukan hubungan PDKT kalau Mari nampak ya. Ini tuh bukan hubungan PDKT, ini tuh bukan hubungan yang baru-baru aja deket. Bukan ya, ini lebih cocok kepada pembacaan hubungan yang sudah sekian waktu berjalan. Gitu. Karena kalau Mari lihat secara bonding emosional kuat banget sesungguhnya kalian berdua ini. Ya, kuat banget. Nah, atau ini bisa menjadi asumsinya dia saja. Gini, karena menurut dia kamu tuh cinta sama dia, kamu tuh pun pasti sayang sama dia. Gitu. Ini asumsinya dia loh ya, bagaimana kenyataannya hanya kamu sendiri yang tahu. Karena kebetulan seperti opening Mari tadi, ini bukanlah pembacaan untuk membaca dua energi ya, tapi ini hanya khusus energinya dia ke hubungan kalian. Jadi ini adalah asumsinya dia, pikirannya dia sendiri ya. Dan tentu namanya pemikiran dia sendiri ya bisa saja salah. Asumsinya dia tentang kamu bisa aja keliru. Nah, itu ya ingat dia prinsip bacaan kita ini ya, aturan pembacaan kita ini biar kamu nggak salah paham di sini. Nah, jadi itu tadi, menurut dia ini kan kamu cinta dia ya, kamu sayang sama dia. Makanya dia bisa kayak ngerasa dia boleh untuk datang dan pergi dalam hidupnya kamu. Jadi dia itu tuh nggak perlu sungkan. Dia itu tuh nggak perlu sungkan kapan dia mau datang ke kamu. Gitu ya. Atas asumsinya dia bahwa kamu cinta dia, maka kamu akan selalu mau menerima kapanpun dia memilih untuk datang kepada kamu. Nah, di situ karena kamu cinta kan di sana. Nah, tetapi memang begini. Kalau untuk di saat sekarang terutama dilihat, kemungkinan untuk melanjutkan kembali relationship kalian sebagaimana fase terbaik dalam hubungan kalian ini dulu-dulu, dia rasa itu kok kayaknya tidak bisa lagi, tidak mungkin lagi boleh terjadi itu. Gitu ya. Apalagi karena dia melihat bahwa kemampuannya dia, kebisaannya dia, kesiapannya dia. Gitu. Nah, di sini tuh Mari lihat ada isu tentang uang. Ada isu tentang uang. Nah, jadi ini kan orangnya nalar logiknya kan jalan ke depan ya. Maksudnya gini, kalau mau lebih serius lagi sama kamu, gitu ya, biaya dalam hubungan itu tuh dia sadari, yaitu biayanya ada, gitu loh. Apalagi kalau dia mau serius banget sama kamu, yaitu dalam pernikahan. Menurut dia ya rumah tangga itu tuh dimulai dengan upacara pernikahan dan dilanjutkan dengan uang, money. Dia punya kesadaran tentang kesejahteraan finansial dan dia rasa dia belum bisa ke sana.
dia belum sanggup ke sana. Gitulah, ya. Terlebih-lebih kalau kamu perempuan dan dia laki-laki, dia tahu bahwa itu adalah tanggung jawabnya dia ya soal finansial. Tidak mungkin dia mengharapkan secara finansial di backup sama kamu. Walaupun katakan kamu sanggup, walaupun katakan kamu bisa, gitu ya. Tapi dia sebagai gentleman, ya, dia tahu bahwa itu adalah tanggung jawabnya dia. Dan dia hitung-hitung dia belum mampu. Dia belum mampu. Dia belum punya kestabilan dalam finansial. Gitu loh. Kalau hanya untuk membiayai diri dia sendiri atau tanggung jawab pribadinya dia, ya dia bisa. Gitu ya. Tapi kalau untuk masuk kamu pula lagi untuk dia pertanggungjawabkan secara finansial, nah ini yang dia tahu diri, dia tidak akan bisa. Mau ngajak kamu hidup apa adanya, dia ndak ini ya, mau ngajak kamu hidup apa adanya dengan dia nggak tega, gitu. Tapi kalau mau untuk memaksakan dirinya dia, ada rasa takut di situ, ada rasa tidak yakin di situ, belum siap di situ. Jadi banyak sedikitnya kamu bisa dianggap sebagai beban bagi dia. Cuman ini tuh bukan beban bullshit ya, beban yang kayak tapi ini tuh kayak beban tanggung jawab yang wajar normal. Nah gitulah. Bukan dia ngeliat kamu matre, ngeliat kamu itu tuh apa ya pengerat, apa ya gold digger gitu. Bukan. Dia tidak melihat kamu itu. Dia hanya melihat secara fakta ya kamu butuh makan, kamu butuh disejahterakan, kamu butuh kayak tempat tinggal yang layak misalnya. Nah di situ yang dia bilang dia tidak sanggup. Dia belum sanggup. Tidak sanggup untuk saat sekarang loh ya. Belum sanggup untuk saat sekarang. Terlalu besar tanggung jawabnya kalau dengan kamu. Karena dia ini orang punya otak gitu loh. Ini bukan bangsat bajingan yang ngawinin anak orang kemudian ditelantarkan begitu aja. Bukan. Dia bukan gitu. Ini tuh orang yang memang mikir. Walaupun katakan dia ini tuh seorang wanita misalnya ya. Misal dia seorang wanita dan kamu pria. Tapi dia bisa punya gambaran hidup ya. Walaupun seorang wanita tapi punya tanggung jawab juga untuk soal finansial gitu loh. Apalagi dalam hubungan yang serius gitu ya. Katakan kalau kalian itu sudah lama bersama kan, tentu ujung-ujungnya ada pemikiran untuk kepernikahan kan. Gak mungkin pacaran-pacaran terus, apalagi kalau kalian ini tuh orang Asia sama orang Asia gitu ya. Kalau kita orang Asia ini tuh kan ya ujung-ujungnya apa lagi sih, ya merit gitu. Nah kalau untuk merit inilah yang dia rasa dia belum sanggup gitu loh. Nah kalau untuk merit walaupun dia wanita, bisa aja nih, dia ngelihat juga kondisi keadaannya kamu ya. Misalnya kamu juga ya belum begitu sejahteranya dalam finansial. Nah jadi dia tahu bahwa kontribusi dia mencari duit juga harus ada di sana. Ya, dalam hubungan jangka panjang dengan kamu. Tapi ya itu, jangan-jangan memang kebutuhan dia tuh sudah banyak ya. Katakanlah penghasilannya dia besar, tapi untuk katakan ngasih sama orang tua. Kan kita gitu ya kalau di Indonesia, di Asia ya, Asia. Dalam hal ini tuh mari ngomong secara spesifiknya orang Indonesia. Kita tuh kan kayak bentuk dari bakti anak ya dengan kepada orang tua memberi uang ya. Bertanggung jawab kepada saudara ya. Walaupun dia anak bontot, jangan-jangan dia juga kayak masih membantu kakak-kakaknya. Kan biasa gitu kita ya. Sampai ada tuh istilahnya kan. Anak kecil tanda petik bertanggung jawab kepada orang lain. Nah, bisa dia kan ke sana. Nah, gitu. Nah, jadi dia kayak ya mau hidup apa adanya aja sebagai seorang istri dengan kamu, dia rasa dia enggak mau juga gitu loh. Dia nggak mau juga kalau mau untuk hidup apa adanya gitu ya. Nah kalau mau ngebebanin kamu dia nggak sampai hati. Dia jadi wanita yang kemudian membebani kamu, dia nggak sampai hati di sana. Karena ini maaf aja ini Sagittarius, maaf aja. Walaupun kamu energinya, walaupun kamu zodiaknya Sagittarius, tapi di mata seseorang ini
ini bukan bermaksud untuk dia menghina kamu ya, tidak ya. Tapi di matanya dia, ya kamu itu tuh seperti kayak lemah, rapuh, banyak keterbatasannya, banyak ketidakberdayaannya, gitu di matanya dia. Gitu loh. Jadi dia nggak sampai hati lagi untuk membuat kamu makin rapuh, untuk membuat kamu makin tidak berdaya. Dia nggak sampai hati. Gitu loh. Ya. Menurut dia, kamu ini tuh orang yang, untuk tanda petik ya, tanda petik, kamu itu tuh butuh pangeran berkuda putih menyelamatkan dirimu. Itu menurut dia. Kamu butuh pangeran berkuda putih yang menyelamatkan kamu. Nah, ini ngomong-ngomong warungnya ini ya, Maria, maaf ya. Kayak kamunya itu tuh butuh sugar mami. Kamu tuh butuh sugar mami kalau kamu tuh laki-laki. Gitu ya. Kamu butuh wanita yang tough, mapan. Gitu ya. Kamu butuh laki-laki yang kuat, mapan, yang sudah sejahtera. Gitu. Baru itu tuh ideal bagi kamu. Kalau dengan dia, manusia yang masih berjuang dalam hidup, masih survive dalam hidup, kayaknya kamu kurang cocok. Gitu. Nah, maka on off-nya dia ke kamu itu tuh sudah menunjukkan indikasi, ya, bahwa dia sudah punya pemikiran ke kamu, pemikiran tentang hubungan kalian, bahwa hubungan ini tuh kok rasa-rasanya juga sangat kecil ya, chance-nya untuk bisa bersama. Gitu loh. Jadi dari pemikiran bahwa chance-nya kalian bersama itu tuh sangat amat kecil, itulah yang membuat dia kemudian ya tidak mewajibkan diri lagi ya untuk mengusahakan selalu terkoneksi dengan kamu secara tertib. Gitu loh. Jadi ibaratnya kayak kamu diberikan keleluasaan ya untuk memilih pria lain, wanita lain. Nah, gitu. Gitu. Kamu sedang dia beri keleluasaan untuk bertemu dengan pria lain ataupun bertemu dengan wanita lain. Gitu loh. Dan beberapa menurut dia kayaknya kamu sudah ketemu. Gitu loh. Nampak-nampaknya dia kamu sudah ketemu sama orang lain. Gitu. Jadi di sini tuh bukan hanya sebatas karena asumsi-asumsinya dia ya, dengan tanggung jawab beban dalam relationship dengan kamu, tapi di situ tuh juga berikut dengan bahwa oke, kamu cinta sama dia, tapi kamu bisa juga mencintai pria lain ataupun wanita lain. Nah, seperti itu. Ya, dan bisa-bisa perasaan cintanya kamu, asumsinya dia itu tuh jauh lebih besar kepada orang lain ketimbang dengan dia. Ibaratnya lah, cintanya kamu sama dia ada di poin 4, tapi cintanya kamu sama orang lain ada di poin 6. Dan menurut dia seseorang kamu cinta itu tuh ya sudah hadir di saat sekarang. Gitu loh. Nah, gitu ya. Jadi kalaupun dia mau selalu dekat sama kamu, selalu tertib dengan kamu, lah kamu juga pasti butuh waktu ya untuk kamu bersama dengan orang lain, gitu loh. Gitu, ya. Jadi menurut asumsinya dia, bukan dia satu-satunya orang yang saat ini tuh ada dalam hidupnya kamu. Iyalah, secara kalian kan udah lama berhubungan ya. Tentu dia tahu lah tentang bagaimana kondisi keadaannya kamu. Gitu loh. Apakah kalian ini tuh memang terjebak dalam kondisi casual ya, hubungan casual ya, hubungan hubungan tanpa status ya. Beberapa ya, apakah begitu hubungan kalian selama ini? Gitu loh. Jadi ya sehingga ya kamu juga masih kayak bebas bertemu dengan orang lain yang berkemungkinan membuat kamu ya jatuh hati. Gitu loh. Jadi on off-nya dia di sini tuh ya ini bukan hanya karena kayak
dia memperhitungkan kondisi dan keadaannya dia ya, tapi dia juga memperhitungkan kondisi keadaannya kamu di sana. Ya dia mau kasih kamu keleluasaan lah, bertemu dengan orang yang atau kehidupan ya yang lebih ideal bagi kamu dibandingkan ketika bersama dengan dia. Karena dia nggak bisa bikin kamu kayak happy banget sesuai dengan maunya kamu. Atau sesuai dengan asumsinya dia, tolak ukur bagaimana layak-layaknya itu tuh bagi kamu ya. Nah di sana. Jadi ingat, ini tuh bukan untuk mempermainkan, itu aja sih. Ini orang yang bukan maksud tujuannya dia datang ke kamu mau main-main saja ke kamu, bukan. Ya. Ini orang bukan kayak mafia cinta gitu ya, pengumbar asmara dengan kamu, tidak. Nah seperti itu ya, hanya karena dia melihat bahwa chance-nya dengan kamu itu tuh ya memang kecil karena ketidaksanggupannya dia, itu ketidaksanggupannya dia gitu ya. Jadi bukannya kamu itu tuh dilihat, wah kamu enak nih jadi sasaran empuk untuk dimain-mainin, bukan. Nah di sana ya, jadi nggak ada nih pikiran-pikiran kotornya dia ya, mau main kotor sama kamu ya. Kalau mari nampak Sagittarius, nggak ada di situ. Kalau sayang sama kamu ya sayang gitu. Cinta ya sama kamu ya memang ada cinta. Tapi cinta dan sayang saja menurut dia tidak cukup untuk kamu. Jadi bisa ini orang kayak ngelihat kamu itu tuh ya dia agak menengadah ya melihat kamu. Jadi katakan jika dia ada di posisi di sini ya, di dasar meja ini ya, tapi kamu ada di sini, kamu ada di atas tumpukan ini gitu ya. Kalau gambaran ininya, analoginya, dia ada di bawah, kamu ada di atas gitu. Nah jadi ini tuh ada punya tujuan baik juga lah, maksudnya ya dia tidak memaksakan kamu untuk terikat kepada dia. Makanya kemudian permainannya dia itu tuh on off sama kamu. Jadi ketika off itu tuh dia ya seperti tanda petik ya, dia sedang memberikan keleluasaan bagi kamu untuk ya tadi bertemu dengan orang yang bisa lebih serasi ya, bisa lebih selaras, bisa lebih memperlakukan kamu lebih bagus daripada dirinya. Seperti itu. Memang menurut dia kamu layak dapat yang terbaik, itu aja sih sesungguhnya ya. Nah di sana. Jadi katakanlah ya, bisa hubungan ini tuh memang di matanya dia hanya sebatas hubungan, jadinya hubungan teman dekat gitu aja sih, teman dekat. Bukan lagi model hubungan yang menjadi titik fokusnya dia untuk dia garap dengan serius. Gitu. Makanya kalau kamu misalnya nih merasa dia sedang nge-PHP-in kamu, dia sedang menggantung dirimu dalam relationship ini, itu berarti penilaian yang salah gitu. Jadi mulai dari saat sekarang Sagittarius, dilihat dari energinya dia, maka kalau kamu misalnya benar ya saat sekarang kamu sudah ketemu sama orang lain, ya coba aja kamu fokus sama orang lain, jangan lagi ke dia. Ya benar-benar lah kamu kayak melihat dia itu tuh hanya sebatas teman saja. Gitu ya. Bukan dia orang, apalagi kalau kalian sudah mendesak banget nih, misalnya udah mendesak merit atau mempersiapkan pernikahan, kamu sudah punya kerinduan tentang status seperti itu ya. Mari lihat ya, jangan kamu kayak berharap ke si dia ini. Sebab kalau kamu mau nunggu dia, ini lama lagi dia ini dengan perjuangan berjibakunya dia untuk punya hidup yang stabil ya, yang stabil gitu. Masih lama lagi nih mari nampak gitu, masih ada kayak sekian tahun lagi tuh gitu. Tapi panjang ya, bukan 1-2 tahun ya, tapi kayak 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun gitu. Di sana ya. Jadi lagi-lagi dia pun takut itu
Takut dia kalau untuk menggarap relationship ini tuh lebih serius lagi dengan kamu. Jadi dia hanya melihat kamu saat ini tuh seperti orang yang sempat hadir dalam hidupnya dia, ya. Orang sempat hadir, orang yang istimewa bagi dia, gitu. Kamu sudah menjadi kebiasaan bagi dirinya dia, gitu loh. Ya secara tadi berangkat dari sudah lamanya kalian ini tuh terkoneksi. Maka bisa itu. Sebenarnya dia kedatangannya itu tuh ke kamu sama seperti kayak silaturahmi saja. Jadi jangan kamu tunggu dia, jangan kamu nanti dia, kamu jangan berharap ke dia. Itu. Ya, jangan lagi pakai acara bingung-bingung kamu ya Sagittarius. Bagaimana energi seseorang ini tuh ke kamu. Gitu. Dia tidak sedang nge-PHP-in kamu, dia hanya menunjukkan bahwa kamu pernah ada dalam hidupnya, makanya dia datang berkomunikasi sebentar dengan kamu. Kemudian dia menghilang lagi, karena ketika dia menghilang, di situ dia sedang punya kesadaran bahwa dia tahu diri, gitu ya. Dia harus kasih waktu ke kamu, kesempatan ke kamu untuk kamu leluasa dengan kehidupan kamu pribadi, dan dia juga untuk fokus ya kepada apapun yang menjadi aktivitas dalam hidupnya dia. Seperti itu, oke? Baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Gemini, Libra, Aquarius, hadir energi dari Taurus, masuk Virgo di sana, Cancer hadir, Sagittarius, Leo, Aries, dan energi dari Cancer ya. Menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa ya di video reading Mari yang berikutnya.